Katakan amin. Doa orang benar. Siapa di antara kita yang benar? Tidak ada. Karena apa? Karena dosa. Mari kita datang dengan memberanikan diri menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita mohon minta pengampunan kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong ditampilkan lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau Dia sudah menyucikan, bukankah kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan? Doa orang benar bila didoakan dengan akan sangat besar kuasanya. Jadi datang kepada Tuhan minta pengampunan. Dan mari kita minta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau boleh Tuhan, ini doaku, tetapi terjadilah seperti apa yang Engkau inginkan. Begitu doanya ya. Amin. Doa terus, bukan doa cuma 2 menit. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Minimal 1 jam saja. Amin. Jangan baru 5 menit, lihat jam lagi, doa lagi, lihat jam lagi. Udah 1 jam belum ya? Lah, doanya nggak selesai, doanya keputus-putus 5 menit, lihat gitu terus. Yang nggak usah perhatiin jamnya ya, amin. Fokus saja sama Tuhan, amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita akan datang kepada Tuhan, kita datang menyembah kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Ya, pujian yang sudah disediakan.
intimidasi, dengan ketakutanmu yang pernah engkau alami. Bukankah Tuhan Allah menyertai-mu? Jangan kau takut, percayalah bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi, sebab Tuhanlah yang menjaga engkau. Hari ini lepaskan pengampunan itu, supaya engkau tidak juga terimpit, engkau tidak terikat juga dengan satu kebencian. Lepaskan itu. Katakan, aku mengampuni. Katakan, aku mengampuni. Aku lepaskan pengampunan, walaupun berat, di dalam nama Yesus. Aku cabut akar kepahitan ini, di dalam nama Yesus. Aku gantikan dengan pengampunan, damai sejahtera penuh atas hatiku, di dalam nama Yesus. Ya Rabbi, kata-kata Aira musika ramanare, Aira musika ramosi, Aina musika tanana, nama kata-kata nama-nama. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan bagimu. Kamu introspeksi diri, periksa hatimu. Adakah kau mundur dan jauh daripada aku? Hari ini tanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Maka saat itu kau akan melihat, menerima satu kelepasan dan berkat yang luar biasa terjadi atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Ya, terjadi di dalam rumah tanggamu, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera. Sikara nama, ya Rabbi, sikara nama. Terima kekuatan baru, terima kekuatan baru, terima kekuatan baru di dalam nama Yesus. Ya Rabbi, sikara nama. Jangan dengan kesusahan yang terjadi atas rumah tanggamu, kau akhirnya menjadi cekcok, kau akhirnya menjadi bertengkar. Tetapi satukanlah hatimu, berpautlah kepada Allah, bersahadilah. Jangan kau saling menyalahkan. Biarlah kau saat ini datang kepada Tuhan dengan kesehatianmu. Jangan kau berdalih-dalih satu dengan yang lain, tetapi bersahadilah, panjatkanlah doamu. Maka apa yang juga kau harapkan itu akan terjadi atasmu. Namun satu hal, jangan kau menjadi kecewa ketika doamu seolah-olah tidak terjawab dan kau merasa ditinggalkan Tuhan. Bukankah pemeliharaan Tuhan atas rumah tanggamu sudah begitu nyata atas hidupmu sejak engkau masih sendiri, sejak engkau masih juga sendiri belum masuk di dalam pernikahan? Bukankah Tuhan membawa engkau terus menerus dan sampai pada hari ini kau ada dalam pemeliharaan Tuhan? Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan Allah. Segala dana masuk terlalu sulit Tuhan untuk aku hadapi ini. Biarlah mulutmu tetap mengucap syukur dan katakan selalu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk aku terima. Mengucap syukurlah terus menerus. Jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Ucapan syukur itu yang akan membawa menarik hadirat Allah dalam hidupmu dan membawa hatimu damai sejahtera. Terimalah kekuatan baru atasmu. Sekiara masyikara
tidak mempercayai aku adalah Tuhanmu? Berapa lama lagi engkau putus asa? Berapa lama lagi engkau hilang harap? Hari ini waktunya engkau bangkit dari segala kelemahanmu, bangkit dari segala kekecewaanmu, bangkit dari segala persungutanmu. Ucapkan syukur dan bangkitlah satu keyakinan imanmu hari ini. Jangan kau melihat segala sesuatu dengan apa yang kau lihat masalah itu terjadi di depan matamu, tetapi lihatlah Tuhan yang begitu besar ada di sampingmu, memegang engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan tidak ada perkara yang tidak mungkin Allah tidak lakukan. Dia sanggup lakukan apapun, walaupun kau katakan mana mungkin. Hari ini teguhkan hatimu dan kuatkan. Sekiara bakata karamu Sainau shikarana Sekiara bakata karamu. Terus meneruslah, bertekunlah, jangan kau goyah. Pasti terjadi dengan iman. Terima kekuatan baru. Kekuatan kami, dan itu merupakan satu sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengar akan kami camkan, tertanam, bertumbuh dan berbuahlah. Kami meyakini semua itu pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Mary. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita yang merasa terberkati dengan kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa doa itu besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ketika kita mengerti apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan, pesan Tuhan boleh menyampaikan ke depan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ketika di dalam penyembahan yang Bapak Gembala bawakan tadi, Tuhan berkata seperti ini bagi jemaat Tuhan. Biarkan jiwa mereka menyembah aku Tuhan Allah yang hidup, sebab aku Tuhan Allah yang membuka jalan. Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan Bapak Ibu hari-hari ini, lihatlah bahwa rencana Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk bertahan menerima janji itu. Tetaplah setia, tetaplah bangun mesbah doamu di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita boleh meresponi pesan Tuhan, untuk kita boleh membangun jam-jam doa kita kepada Tuhan, konsisten dengan jam-jam doa kita. Ketika kita setia, Tuhan akan lebih setia kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, pengumuman bagi setiap kita, bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah bersama dengan kita, boleh melambaikan tangannya. Oh haleluya, kita adalah satu di dalam Tuhan, amin. Ada di atas, biarlah
kita boleh tetap antusias, amin. Percaya bahwa pekerjaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami boleh menyambut Bapak Ibu untuk semakin lagi kita boleh ekspresikan hubungan kita dengan Tuhan untuk kembali datang minggu-minggu yang akan datang ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau konseling, boleh menghubungi Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan penatua yang ada. Ya, puji Tuhan. Jika ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan. Saudara kekasih, saya hanya mau menghimbau kembali lagi, mengingatkan, mari kita tetap prokes. Saudara, Indonesia hari ini COVID mulai meningkat lagi. Satu hari hampir 1.000 orang. Ya, jadi hati-hati. Diprediksi pengumuman dari Kemenkes, pertengahan Juli akan menjadi puncak kenaikan COVID. Jadi sekali lagi tolong anak-anak yang saudara yang punya anak-anak sekolah, ingatkan selalu tetap pakai masker ya. Dan di rumah, kemudian kita pun kemanapun tetap prokes ya, supaya kita juga tetap terhindar dari semua. Kemudian ada kartu anggota. Ini kartu anggota misi pemakaman atau oke. Iya, ini dari Pak Dino ya. Jadi setiap jemaat yang sudah mencatat keanggotaannya, menulis kesediaan untuk menjadi anggota tetap Gereja Penyebaran Injil, saudara akan mengisi formulir. Kemudian ya, memang tidak ada satupun kita mengharapkan bahwa ya kita akan duluan berangkat ke sorga gitu ya. Tapi gereja menyediakan tempat, saudara, supaya saudara tidak pusing-pusing cari tempat nanti kalau sudah nanti meninggal mau kubur di mana gitu ya. Kita punya tanah makam di belakang kampus ya, 700 meter kurang lebih segitu. Dan setiap bulan, ini harusnya memang Pak Dino yang sampaikan ya. Tapi ini dimandatkan kepada saya. Setiap bulan ada iuran per kakak, bukan per jiwa, per kakak 20.000, betul ya Pak ya? Itu yang tetapkan ya, 20.000 per kakak. Dan masing-masing anggota jemaat akan dibagikan kartu kayak kartu iuran di situ dari bulan Januari sampai Desember. Nanti saudara bayar, itu akan ditulis dan kartu itu akan ada di keluarga masing-masing. Dan gereja membantu supaya kartu ini tinggal hilang terselip, jadi dikasih gantungan seperti name tag gitu, supaya saudara bisa gantungkan itu di mana supaya kelihatan. Kalau sudah keselip hilang lagi ya. Jadi seperti itu. Nanti kartu anggota akan diambil di ketua K3 masing-masing, di ketua K3, di ketua K3 sektor masing-masing akan diambil. Dan nanti petugas pun akan mengingatkan ketua sektor untuk mengumpulkan iuran itu dan nanti menyerahkan kepada bagian misi pemakaman Pak Dino, Pak Beben, dan Pak Oli. Benar ya? Kemudian berikutnya nanti gereja akan mengeluarkan seperti kartu keanggotaan seperti KTP ya, keras begitu saudara, seperti kartu jabatan begini ya. Nanti fotonya apanya segala macam, nah ini akan kita cetak dan saudara nanti nama siapa, ini siapa, anggota Gereja Penyebaran Injil ya, sebagai apa, misalnya anggota, kemudian juga simpatisan atau tamu ya. Kemudian di belakangnya ada tertulis visi misi K3 dan pedoman K3 ya. Jadi saudara kapanpun saudara bisa lihat, ketika saudara mengalami sesuatu, lihat lagi, baca, aku sedang melatih diri untuk meneladani Kristus gitu ya. Oke, saya rasa tidak ada hal lain lagi. Nanti pulang dari sini akan disediakan dibagi masker masing-masing kita. Baik saudara kekasih, kita akan sama-sama bangkit berdiri.